teman-teman semuanya, perkenalkan saya Stefan Ninjelika Wibowo dari kelas Prasetya 1, absen 32. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bencana dan mitigasi bencana. Lalu apa sih upaya yang bisa dilakukan, serta contoh daerah-daerah yang rawan terkena bencana? Simak videonya ya. Pengertian bencana. Bencana adalah peristiwa yang tak terduga dan mempengaruhi banyak orang dengan dampak yang merugikan. Bencana bisa terjadi kapan aja, di mana saja, dan bisa menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami pengertian, jenis, dan sebaran bencana agar bisa melakukan upaya mitigasi dan adaptasi untuk mengurangi risiko terjadinya bencana dan mengatasi dampaknya. Namun, pada hari ini kita akan membahas tentang jenis bencana, upaya mitigasi, dan apa sih contoh bencana di sekitar kita? Kalau tadi kita sudah tahu apa itu pengertian bencana, sekarang kita memahami apa aja jenis bencana. Bencana itu dibedakan menjadi 3, yakni bencana alam, non-alam, sosial. Berikut penjelasannya. Bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh kejadian alam seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, kekeringan, letusan gunung berapi, dan sebagainya. Bencana alam terjadi secara alami dan tidak bisa dicegah. Namun, langkah-langkah mitigasi dan penanganan yang tepat dapat membantu mengurangi dampaknya. Yang kedua ada bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang disebabkan oleh faktor buatan manusia, seperti kecelakaan industri, kebakaran, ledakan, kerusuhan sosial, dan sebagainya. Bencana ini dapat terjadi karena kelalaian atau kesalahan manusia, atau karena perang dan konflik bersenjata. Yang terakhir ada bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh faktor sosial seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan ekonomi, konflik sosial, dan sebagainya. Bencana sosial biasanya memiliki dampak jangka panjang yang luas dan dapat mempengaruhi banyak orang secara bersamaan. Jadi, apa sih mitigasi itu? Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi atau mencegah dampak buruk dari suatu bencana atau resiko. Tujuannya adalah supaya kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar atau bahkan bisa dihindari. Mitigasi bencana dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis, yaitu pengenalan, penilaian, penanggulangan, dan pemulihan. Pengenalan dilakukan dengan mengidentifikasi sumber bencana, karakteristik wilayah, serta tingkat kerentanan masyarakat. Penilaian dilakukan dengan memetakan risiko bencana dan mengidentifikasi kawasan-kawasan yang rawan bencana. Penanggulangan dilakukan dengan melakukan upaya-upaya pencegahan dan mitigasi terhadap risiko bencana. Sedangkan pemulihan dilakukan dengan melakukan rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana atau setelah bencana itu terjadi. Itu tadi pengertian dan jenis-jenis bencana. Sekarang kita mau fokus ke pembahasan terkait bencana alam di sekitar kita. Di sini saya mengambil 2 contoh daerah yang rawan terkena bencana alam. Berikut videonya. Jadi teman-teman, di sini adalah contoh tanah yang berpotensi mengalami tanah longsor. Jadi apa sih tanah longsor itu? Tanah longsor adalah sebuah peristiwa runtuhnya tanah ataupun batuan dari lereng yang curam yang biasanya itu diakibatkan oleh hujan yang sangat lebat ataupun struktur tanah yang rapuh. Tanah longsor juga memiliki dampak nih teman-teman. Jadi dampak-dampak dari tanah longsor ini seperti tertimbunnya rumah, jalan, dan lahan pertanian, kemudian korban jiwa dan luka-luka, putusnya jaluran transportasi, gangguan ekonomi dan aktivitas masyarakat, serta kerusakan lingkungan. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam mitigasi bencana tanah longsor. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan pemetaan daerah rawan longsor. Kedua, penataan lahan. Ketiga, perbaikan drainase. Keempat, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Dan terakhir, pengawasan dan pemantauan. Teman-teman, sekarang kita berada di sungai. Nah, sungai ini bisa terjadi bencana banjir, tapi apa sih bencana banjir itu?
Banjir adalah peristiwa meluapnya air ke daratan akibat saluran air yang buruk dan bisa jadi karena kiriman air yang besar dari hulu ke hilir. Bencana banjir ini juga memiliki dampak yang sangat signifikan ya teman-teman, yakni adalah kerusakan rumah dan fasilitas umum, gagal panen dan kerugian terhadap ekonomi, penyakit seperti diare, DBD, dan leptopsporosis, kemudian adalah korban jiwa dan pengungsian, dan lalu ada gangguan transportasi dan aktivitas masyarakat. Salah satu langkah mitigasi bencana banjir adalah dengan melakukan pencegahan, yakni dengan menghindari pembangunan di daerah rawan banjir atau mengatur penggunaan lahan yang sesuai dengan karakteristik daerah tersebut. Selain itu, pengendalian banjir juga dapat dilakukan dengan pembangunan tanggul atau polder untuk membatasi aliran air dan mengalirkan air ke saluran drainase yang lebih besar. Wah teman-teman, kita sebentar lagi mau selesai nih video pembahasan kita. Namun sebelum itu ada hal penting yang perlu kita ketahui nih tentang mitigasi bencana, yaitu upaya pemerintah dan masyarakat nih dalam mitigasi bencana tersebut. Yakni yang pertama ada peran pemerintah dalam mitigasi bencana. Pemerintah memiliki peran penting dalam mitigasi bencana, mulai dari membuat kebijakan, memberikan edukasi, hingga membangun infrastruktur. Melalui lembaga seperti PNBP, BMKG, dan pemerintah daerah, mereka menyusun regulasi penanggulangan bencana dan melakukan pemetaan wilayah rawan. Selain itu, pemerintah juga mengadakan pelatihan, simulasi evakuasi, dan membangun sistem peringatan dini serta fasilitas umum yang tahan terhadap bencana. Semua ini bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat. Selanjutnya ada peran masyarakat dalam mitigasi bencana. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab besar dalam upaya mitigasi bencana. Kesadaran, kesiapsiagaan, dan partisipasi aktif sangat dibutuhkan, seperti mengikuti pelatihan dari pemerintah, memahami jalur evakuasi, dan tidak membuang sampah sembarangan yang bisa menyebabkan banjir ataupun bencana-bencana lainnya. Selain itu, masyarakat juga bisa menjadi relawan, menyebarkan informasi penting, dan saling membantu saat terjadi bencana. Dengan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, risiko bencana bisa diminimalkan secara signifikan. Sekian dari saya untuk video pembahasan kali ini, yakni tentang bencana dan mitigasi bencana. Terima kasih, sekian dan sampai jumpa.